Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Alhamdulillah. Hari ini adalah Jumat tanggal 5 Syawal 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 April tahun 2025. Perlu diketahui yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Al-Ustaz Ali Ja'far radhiyallahu ta'ala untuk muadzin saudara Bapak Agus. Mohon diperhatikan bagi para jamaah untuk mengisi soft yang kosong depannya terlebih dahulu, dan jika Anda membawa alat komunikasi untuk dinarasikan sebentar waktu. Untuk adik-adikku sekalian, jika khotib sudah naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah, kami harap Anda tenang dan diam sehingga tidak mengganggu kekhusyuan di dalam khutbah Jumat serta sholat Jumat. Dan jika khotib membacakan doa atau sedang di saat membaca surat Al-Fatihah, untuk mendapatkan amin mohon yang baik, jangan sampai aminnya dibuang-buang. Sekian dari kami, kepada Ustaz Ali Ja'far radhiyallahu ta'ala bertugas kami ucapkan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi taqwallah laqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya insyaallah mubarakah ini kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikannya rahmat, masih diberikannya nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah sampai siang hari ini kita masih dalam keadaan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam keadaan iman wal Islam, sehingga dengan iman wal Islam itu insya Allah kehidupan kita tertata, kehidupan kita teratur,
kehidupan kita terbimbing, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti bahwa kehidupan kita saat ini terbimbing, terpelihara, terkontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau hadir di masjid ini dalam rangka mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan semua aktivitas kegiatan ibadah kita siang hari ini selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah menerimanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 5 hari kita telah meninggalkan Ramadan ini. Setelah 1 bulan penuh kita itu berlatih menjadi orang yang bertakwa. Dan saat ini kita semua yakin dan harus yakin, harus optimis bahwa diri kita sekarang ini adalah orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mau senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan siap meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus kita yakini, harus kita optimis. Dan orang yang bertakwa itu termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pesan Rasulullah SAW tentang takwa ini ya. Hadis ini sangat populer, insya Allah dengan semuanya sudah paham dan hafal. Rasulullah itu pernah berpesan begini, ittaqillah haitsu ma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Pesan Rasulullah ini adalah yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu itu berada. Kalau kita artikan takwa tadi itu secara umum adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, berarti pesan Rasulullah itu adalah di mana saja kamu berada, maka jalankan perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Takwa itu jangan diartikan secara sempit. Jangan kita artikan takwa itu secara sempit bahwa takwa itu berada di masjid saja. Jangan diartikan takwa itu sholat saja, puasa saja, zakat saja, umroh, haji. Jangan, karena yang namanya perintah Allah itu ada di mana-mana. Larangan Allah itu juga ada di mana-mana. Yang namanya perintah Allah atau aturan Allah itu kita tahu bersama. Kalau kita mulai dari mau tidur sampai tidur kembali, di situ ada perintah, di situ ada larangan. Itulah maksudnya kata Rasulullah itu, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kamu berada. Di waktu manapun kamu berada itu jalankan perintah Allah. Karena di situ ada perintah, ada larangan. Kita mau masuk kamar mandi saja, di situ itu ada perintah, ada larangan. Perintahnya itu masuk kamar mandi dengan kaki kiri dulu. Jangan berbicara, jangan membaca Al-Quran di dalam kamar mandi. Itu larangannya. Belum berpakaiannya, belum nanti kita keluar rumah, di situ ada perintah, ada larangan. Belum kalau berjumpa dengan sesama muslim, harus mengucapkan salam. Yang jalan mengucapkan salam kepada yang duduk, yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berkendaraan yang lebih rendah. Ini semua aturan. Itulah takwa. Dimanapun ada.
sampai takwa itu kita bawa di masjid saja, sehingga tidak ada orang bilang seperti ini dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya nggak cacat, sholat surga, 5 waktu surga, zakat juga, iktikaf iya, puasa full, tetapi omongannya nyelkit, akhlaknya jelek, gampang ngamuan, akhlaknya jelek, sehingga orang semuanya menjauhinya. Ya mungkin takwa itu hanya difahami bahwa takwa itu hanya sholat, hanya puasa, hanya sekedar di masjid saja. Sedangkan takwa itu di mana-mana, di masyarakat ada, di rumah ada, di kantor ada, di pendidikan juga ada, semuanya ada. Maka dari itu betul yang dinyanyikan oleh Roma Irama itu, walaupun tanda kutip ada yang membolehkan musik, ada yang membolehkan musik, bahwa takwa itu dimanapun harus ada. Jadi petani yang bertakwa, jadi karyawan yang bertakwa, jadi masyarakat biasa, masyarakat yang bertakwa itu. Sehingga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tatkala kita ngomong juga harus dengan bertakwa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Barang siapa dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia itu mengucap yang baik, ngomong sing apik, nek gak iso diam. Itu kan perintah, ada larangan. Itulah takwa sebenarnya dalam berbicara. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu memuliakan tetangganya. Ini kan perintah di luar masjid. Jangan sampai tetangga kita disakiti oleh kita, baik itu dengan omongan, dengan perbuatan. Jangan sampai. Kalau kita mengaku diri kita orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga kita itu. Gak peduli tetangga itu sesama dengan kita, organisasinya sama atau gak sama, itu gak ngurus Allah itu. Perintahnya itu tetangga. Apa tetangga itu non-muslim atau gak non-muslim, sudah, itu baiki mereka. Tanda kutip baik, ya baik sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Rasulullah, falyukrim dhaifahu. Barang siapa dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu memuliakan tamunya. Ini kan perintah-perintah di luar masjid. Ada tamu kita hormati. Kalau ada apa-apa kita syukuri, kalau nggak ada, ya kita berwajah manis, ya, berwajah senyum, sehingga senyum sampai itu adalah sedekah. Jadi kita setelah, bukankah puasa itu kemarin kan tidak hanya sholat yang diperintahkan. Puasa itu ya hubungan dengan Allah kemarin itu dipukul sama Allah, diberikan semangat. Sholat waktu diberikan 2, diberikan berlipat. Sholat sunnah diberikan seperti sholat fardu. Di situ ada sedekah. Berarti apa? Ada hubungan baik dengan sesama.
Disitulah ada menahan hawa nafsu kita. Itulah sebenarnya takwa itu. Di ittaqillah haitsu ma kunta. Di mana saja kita berada. Kejujuran itu adalah ketakwaan. Larangannya adalah kita berbohong, berdusta. Kebalikannya. Masuk masjid juga ada perintahnya, juga ada larangannya. Maka itu untuk menciptakan ketakwaan di dalam diri kita itu harus banyak kita itu berlimpah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, pesan Rasulullah SAW. Yang kedua, wa'adil sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan jelek kalian itu dengan kebaikan. Karena nanti perbuatan kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang kita lakukan itu. Jika kita sudah itu melakukan satu kesalahan, dosa, baik kepada Allah dan kepada manusia, cepat-cepat kita itu iringi dengan perbuatan yang baik. Kalau salah kepada sesama manusia, cepat-cepat mohon maaf. Setelah itu diganti dengan perbuatan yang baik. Dan ini memang jatahnya orang tobat itu seperti itu. Orang tobat setelah kita itu sadar, setelah sadar, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau salah kepada sesama manusia, kita mohon maaf. Setelah itu enggak diulangi lagi, lalu diganti dengan perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang aja gini. Kita salah bersaudara kita, pernah menyakitinya, janggal dia, lalu kita mohon maaf. Kita sadar salah, kita mohon maaf. Setelah kita mohon maaf, jangan berhenti di situ. Iringilah dengan kebaikan yang lain. Sing mestinya tadi itu nggak pernah diberi apa-apa, saudara kita itu mungkin kekurangan apa, kita kasih. Sehingga ada sambungan, sehingga nanti ada pembicaraan seperti ini. Ya sudahlah, yang dulu sing biyen saiki ya wis, gak usah tunggu-tunggu biyen. Kebaikan sekarang itu. Sehingga seperti itu menutupi kejelekan kita yang dulu itu. Sing biasanya gak pernah dikasih untuk menyambung menutupi kesalahan kita tadi. Yang terakhir, yang ketiga dalam sabda Rasulullah SAW, khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Ini yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tak pilih-pilih. Semua manusia. Karena di sini tidak menyebutkan orang sesama muslim, sesama mukmin, tidak, tapi kepada semua manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Kayaknya akhlak di Islam itu tidak ada yang nggak senang, walaupun itu beda agama, nggak ada. Akhlaknya orang Islam itu, orang Muslim itu bagus. Nggak ada yang nggak terima, pasti diterima. Rasulullah saja itu nggak ada yang nggak senang kepada Rasulullah. Apa yang nggak senang kepada Rasulullah? Wong musuhnya saja senang kepada Rasulullah. Wong Rasulullah itu sangat jujur, terkenal al-amin, dapat dipercaya, orangnya lemah lembut, ya, gak gampang ngamuk. Karena di atasnya itu la tahdob, jangan marah. Jangan menggunjing, jangan merasani temannya, saudaranya, jamaah, jangan dirasani, jangan berprasangka buruk. Itu kan namanya berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Tapi tatkala kita itu merasani saudara kita, berprasangka buruk kepada sesama manusia, itulah namanya kita bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang jelek. Kalau semua itu seperti itu. Kalau orang kafir, orang itu mengakui bahwa Rasulullah itu sangat baik.
bagus. Inilah yang diminta oleh Rasulullah SAW. Menjadi orang yang bertakwa itu tidak hanya hubungan dengan Allah, tapi sesama manusia juga harus baik. Jadi nggak ada artinya kita itu bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi bersama manusia tidak baik, maka itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan 3 hal ini bersama Allah ini bisa kita perhatikan dan bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan kita itu lebih baik hubungan kita kepada Allah juga kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil